Halo semuanya, selamat datang kembali di Recharge Lab. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengupload website dari localhost Exam menuju hosting supaya bisa diakses semua orang. Tapi syaratnya kalian udah harus beli dulu domain dan hosting. Kemudian kalian juga harus udah nerima email kayak gini setelah melunasi pembayaran. Ya, entah di penyedia apa kalian membeli, yang penting udah ada detail login yang seperti ini, kayak gitu. Nah, untuk tutorial kali ini saya udah beli satu domain dan hosting ya. Mungkin kita akan coba dari project saya. Project saya kan kalau saya kasih tutorial nah ini nih, yang tutorial pasang source code Recharge Lab. Ini tutorial kita pasangnya di Exam di localhost. Nah, tutorial ini pada video yang kalian lagi nonton ini, saya akan bikin tutorial yang hampir sama cara pasang, tapi kita pasangnya di hosting. Oke, sekarang kita pilih salah satu project ya. Mungkin saya akan pakai yang remake aplikasi stok barang ini. Nah, yang ada judulnya remake di sini. Ini kan free source code. Jadi source code-nya, nah ini dia. Kalian bisa pakai source code punya kalian. Nggak harus download, nih cuma contoh aja. Nggak harus dari Recharge Lab, sama aja. Ini langsung download saya. Oke, udah. Setelah di download dia akan masuk ke sini. Kita coba cek dulu. Oke, dia udah dalam folder, bisa langsung kita ekstrak. Perlu diekstrak ya, jangan rar atau zip begini kita upload, itu nggak bisa. Ini udah diekstrak. Kemudian kita akan butuh informasi ini untuk upload. Pertama-tama untuk melakukan upload itu butuh satu aplikasi atau software. Namanya biasa saya pakai FileZilla. Kalian bisa ketik aja di Google, ini FileZilla. Nah, ini betul yang paling atas itu. Kemudian download aja FileZilla client, karena kita kliennya, kita mengirim data kayak gitu. Kemudian setelah kalian download nih, karena saya udah punya, jadi saya nggak akan download lagi. Ini dia. Jadi apa yang dilakukan dengan data ini? Pertama-tama kita harus konekin dulu yang pasti. Kalau nggak dia transfernya kemana? Nah, caranya ini, domain ini adalah hostnya. Jadi ini kita kopas ke sini, si host. Begitu juga dengan username. Username kita kopas username, password kita kopas juga. Sedangkan port ini nggak apa-apa dikosongin aja. Setelah itu tekan quick connect kayak gitu ya. Karena saya nggak akan pakai data ini karena memang udah expired, jadi saya akan pakai data yang lain, website yang lain. Oke, ini saya udah connect. Jadi kalau kalian udah masukin host, username sama password dengan betul, kalian connect, harusnya muncul seperti ini. Ini ada banyak folder ya, dan di mana folder htdocs seperti yang biasa kita pakai untuk naruh website kita, itu ada di folder ini, public HTML. Ini double klik aja. Nah, untuk web yang tadi yang saya udah akan kasih tutorial di sini, ini masih kosong. Nanti ini kan tampilan bawaan dari si penyedia hostingnya, yaitu untuk menampilkan ini dia foldernya ini, filenya ini, si default HTML. Nah, kita hapus aja semua ini. Ini dihapus aja. Kemudian kalau kita hapus, kita refresh lagi, dia kosong. Nggak apa-apa, itu yang kita mau.
Kemudian yang tadi yang udah kita ekstrak, yang udah saya ekstrak ini kalau misalkan download ya. Kalau misalkan pakai source code kalian ya kalian ke htdocs dulu, arahin, cari htdocs-nya, kemudian cari folder websitenya. Karena saya akan pakai yang inventory ini, semua ini saya blok, kemudian klik kanan upload kayak gitu. Nah, sembari di upload kita butuh bikin yang namanya database. Sebenarnya saya udah bikin tutorial untuk membuat database di cPanel, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Udah agak lama juga, tapi saya akan bikin baru lagi di sini supaya sekaligus aja sekalian. Create new database. Oh ya, tadi ya. Itu di bagian, saya ulang nih sekali lagi nih. Di bagian databases, karena saya akan pakainya MySQL. Saya akan pilih MySQL database. Di hosting yang saya sewa ini juga menyediakan Postgre, tapi saya akan pakainya MySQL. Di sini langsung masukin aja nama database-nya. Klik create database. Tapi belum sampai di situ, kita harus bikin juga user. Ini akan saya kasih nama inventory juga. Mungkin inventory user biar beda sedikit dari nama database. Kemudian untuk password, terserah kalian mau kasih apa. Biar gampang saya kasih inventory password. Ini biar gampang. Terserah kalian ya. Nah, kemudian create user. Go back. Nah, masih di halaman ini kita harus add user to database untuk mengizinkan ya. Untuk mengizinkan user ini mengelola database ini kayak gitu. Tekan add aja di sini. Kemudian centang aja all privilege untuk kita ngizinin apa aja yang bisa dilakukan sama si user itu. Kemudian make change. Ini udah berhasil dan ya. Nah, tadi kita udah bikin database, sekarang kita lihat ternyata uploadannya udah berhasil, udah gak ada antrian di bawah sini. Semua filenya udah ke hosting. Kita coba refresh. Dia udah masuk. Filenya udah berhasil masuk ya. Kalau kita buka ini domain akan muncul seperti yang kita mau. Cuma di sini belum berfungsi, jelas saja karena database-nya baru dibuat dan belum ada isinya. Langkah selanjutnya adalah kita impor si database ini yang dari source code tadi, impor ke phpMyAdmin. Nah, file itu yang .sql tadi diimport ke phpMyAdmin. Sebelah sini klik aja, nanti dia akan masuk ke phpMyAdmin dan saya yakin kalian udah familiar dengan tampilannya seperti ini. Kemudian kita tinggal import aja, choose file, kemudian langsung masuk ke folder yang tadi kita ekstrak, terus select yang .sql, kemudian klik open. Ini yang lain-lain dibiarin aja, langsung klik go. Di sini udah. Kemudian kita refresh. Kita coba login nih ya. Kita coba login. Ini ada saya kasih keterangan di sini guess. Passwordnya juga guess. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena belum di setup apanya? DB Connect-nya. Apa yang harus di setup? Kita klik kanan, terus edit. Untuk mengedit ini bisa dilakukan di Notepad juga. Kalau kalian nggak punya Visual Studio Code, tergantung kalian mau pakai editor apa. Untuk pilih editor yang kalian pengen, kalian bisa ke edit, kemudian settings, kemudian ke file editing, terus pilih yang use custom editor, terus di browse aja yang .exe nya. Misalkan kalian pakai Sublime, kalian pilih sublime.exe nya kayak gitu.
Jadi karena di sini saya pakai VS Code, kita perlu setup ini aja. Terutama ya 3 ini ya. Karena tetap localhost, karena filenya udah di localhost. Maksudnya udah di hosting. Kayak gitu yang kita perlu setting. Jadi urutannya begini nih, dari kiri ke kanan itu adalah hostnya, kemudian username, kemudian password. Ini password, username password database ya maksudnya ya. Kemudian nama databasenya. Kita akan coba balik lagi ke sini. Kita bisa lihat di sini. Ini kayak bisa saya copy. Tadi saya kasih nama inventory, itu adalah nama databasenya. Kemudian nama username-nya adalah inventory user. Kemudian passwordnya adalah inventory password. Di sini saya akan save ctrls. Kemudian kita balik ke FileZilla, dia akan muncul seperti ini. Ada perubahan nih. Jadi kita yes aja. Terus kita upload ulang. Kemudian kita balik ke sini, kita coba refresh ini, seharusnya sudah connect ya. Seharusnya kita coba cek. Kita akan coba masukin. Kita coba masuk. Oke, dia udah connect dengan database-nya. Tahu dari mana dia udah connect? Ya kita bisa login. Tadi sebelumnya nggak bisa login karena data si guest tadi, username passwordnya kan ada di database. Cuma sebelumnya kan database-nya kosong, jadi nggak bisa login kayak gitu. Kemudian di sini juga ada stok barang, ada barang masuk, barang keluar, dan seperti itu kurang lebih tutorialnya sampai di sini. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.